Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasi ilal imami wa ali rahimakumullah wa adan naf'a wa bihfalu bid-duraini amin. Ya, halaman 12 baris yang ke-16, hadis sebelah kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun an Ali bin radhiyallahu anhu karramallahu wajha kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Wa zalika kama qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasa sirrahu iza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu alaik wa taqulu asa an takuna indallahi khairan minni warfa'u darajatan fa innaka saghiran qulta hadza lam ya'sillah wa ana qad asaitu fala syakka lahu khairun minni wa kun indanas rajulan minan nas ya. Makalah yang ke-21 dari bab ketiga ya, ada 3 nasihat ya. Kalau bab ketiga ada 3 nasihat, bab keempat nanti ada 4 nasihat ya. Bab ketiga makalah yang ke-21 ya. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah berkata, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Sayyidina Ali berkata, kun indallahi khairan nas ya, jadilah kamu di sisi Allah SWT sebaik-baik manusia. Wa kun indan nas syarrun nas, wa kun indan nas nafsi, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah dalam dirimu itu ya, perhatikan, lihatlah ke dalam dirimu itu syarrun nas, seburuk-buruknya manusia ya. Yang ketiga di bawah ya, kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah ya hamba Allah ya, abnas hamba Allah, rajulan ya, seorang laki-laki yang sama dengan manusia lainnya. Ada 3 nasihat dari bab ini ya. Makalah yang ke-21 dari Sayyidina Ali yang raja ya. Yang pertama dikatakan kun indallahi khairan nas. Yang kedua kun indan nafsi syarrun nas. Kun indallahi khairan nas ya, jadilah kamu ya di sisi Allah SWT sebaik-baik manusia. Wa kun indanas, dan jadilah kamu di sisi manusia itu seburuk-buruk manusia. Dan yang ketiga, jadilah kamu manusia yang sama dengan yang lainnya. Hadirin kalian jamaah, jadi Sayyidina Ali berkata, yang pertama, hendaklah kau ya di sisi Allah menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas ya, sebaik-baik manusia ya. Apa yang sebaik-baik bagi manusia di sisi Allah? Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sudahlah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa ya. Allah katakan kami ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan ya. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa
ya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan ya dari dua manusia dari Adam dan Hawa, ya kemudian ya terus ya melahirkan menjadi syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya jadi berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, ya dari dua dari Nabi Adam yang melahirkan terus akhirnya menjadi ya berbangsa-bangsa, ya bernegara, ya kemudian menjadi bersuku-suku. Allah ciptakan dari Nabi Adam dan Hawa akhirnya banyak, ya syu'uban wa qabaila, ya dari dua itu akhirnya ya bersuku-suku. Ada suku Betawi, ada suku Sunda, ya, ada suku Jawa, ya. Qabail ya bernegara, berbangsa-bangsa, ya. Lita'arafu, untuk apa? Lita'arafu, untuk saling berkomunikasi, berhubungan, ya, satu sama lain. Ada hubungan dagang, ada hubungan segala macam. Lita'arafu, ya. Saling berkenalan, ya saling berkenalan, ya jadi ya dijadikan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya bernegara, ya lita'arafu, saling untuk berkomunikasi, ya saling berhubungan, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, dari bangsa-bangsa suku-suku itu, ya dari berbagai bangsa itu, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia, orang yang paling mulia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang paling takwa itu adalah yang paling takwa kepada Allah itu adalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak memandang suku, enggak memandang ya bangsa, ya. Tapi Allah lihat siapa yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kita harus ya menjadi orang yang mulia. Yakun indallahi khairun nas, jadikanlah kamu di sisi Allah orang yang mulia, yaitu kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ya di mana kemuliaan itu adalah adanya di ketakwaan seseorang, bukan dari harta, bukan dari benda, bukan dari jabatan, ya. Di sisi Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bertakwa agar supaya kita dapatkan kemuliaan, ya. Jadi kemuliaan, kebaikan di sisi Allah tidak dipandang dari jabatan, tidak dipandang dari harta, kedudukan, ya. Tapi nanti di sisi Allah adalah ittaqullah, takwa kepada Allah, ya. Apa sih takwa? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Takwa dua kata, ya dua kalimat yang itu, ya di mana imtisalu awamiri, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu takwa, ya. Jadi takwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, ya. Ya, jadi di mana saja kita harus selalu takwa, ya. Jangan takwanya waktu di masjid aja takwa, pikiran di pasar aja lah, bohong segala macam di luar aja. Ya jadi takwa di mana saja, ya kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu di mana saja. Di pasar kita takwa, di rumah kita takwa, di talim kita takwa, ya, siang takwa, malam takwa, kapan saja, di mana saja kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta
Watbi sayyidal hasanatamhuha, ya, ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Kalau kita berbuat nggak baik karena manusia memang nggak pernah daripada kesalahan dan dosa, maka bertobatlah kepada Allah, ikutilah dengan perbuatan yang baik. Ya, kita berbohong nih, lupa nih bohong, ya kan suka lupa kita nih bohong, ya, istighfarlah, ya, bertobatlah kepada Allah, ya, kemudian jangan bohong lagi, nggak bisa bohong, lupa ya bohong lagi, jangan, ya, ittaqillah summa kunta wa atbi sayyinal hasanat tamhuha, ya, kita ikuti perbuatan nggak baik dengan perbuatan yang baik, artinya kita bertobat kepada Allah daripada perbuatan, daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita memang manusia nggak pernah luput, nggak pernah lepas daripada kesalahan dan dosa. Maka itu hendaklah kita bertobat terus. Jangan tobat kita ya lagi susah tobat, ya baru ingat sama dosa. Ya, tapi tobat terus setiap saat, setiap waktu kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, karena memang dosa nggak pernah lepas dari kita. Saya bangun tidur aja kadang ya dosa, nggak lupa baca doa, HP dilihat ya, yang lihat macam-macam lagi, ya dosa, ya. Atau kita ngelihat orang, kita ceritain orang, dosa, ya banyak dosa dan nggak pernah lepas daripada manusia, daripada dosa. Maka itu bertobatlah setiap saat, setiap waktu, ya. Hampir lagi sekarang di bulan Rajab, memang bulan yang dianjurkan banyak-banyak bertobat kepada Allah, ya, khususnya pagi dan sore, ya. Bulan Rajab ini pagi sore bertobat kepada Allah. Ya, kalau kita berjamaah di waktu maghrib baca istighfar 70 kali. Ya, istighfar 70 kali. Habis subuh istighfar lagi 70 kali. Ya, di bulan Rajab ini ya, kita diperintahkan banyak-banyak kita berpuasa. Ya, di bulan Rajab nih. Ya, kalau enggak yang Senin Kamis puasa terus yang biasa. Ya, banyak puasa. Ya, banyak juga kita ya sholat sunat banyak ya, kemudian kita banyak bertasbih ya, kemarin bertasbih kita tanggal 1 dari tanggal 10 ya, subhanallahil aliyil azim, udah lepas, udah lewat tanggal 10 nih ya, sekarang udah tanggal berapa, 12 atau 13 ya, baca tasbih subhanallahil ahadis somad 100 kali ya. Ya, itu pagi atau malam siang baca tuh wiridan di bulan Rajab ya. Jadi bulan Rajab wiridannya kita istighfar, baca tasbih tanggal 11 sampai tanggal 20 baca tasbih subhanallahil ahadis somad 100 kali ya. Nanti tanggal 21 baca tasbihnya ya, subhanallahir rauf 100 kali tanggal 21 nanti. Sekarang adalah baca tasbih subhanallahil ahadis somad sampai tanggal 20. Nah, bulan ya, pada bulan Rajab ini bulan yang mulia ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar. Ya, hampir lagi di tengah malam kita beristighfar ya. Allah juga perintahkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur hendaklah kau beristighfar ya, dari jam 4 sampai subuh itu waktu sahur ya, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah SWT di bulan Rajab ini ya. Dan juga di bulan Rajab ini ya diperintahkannya kita sholat 5 waktu. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj ya, itu namanya diperintahkan sholat 5 waktu. Maka kita sempurnakan terus, perbaiki terus, khusyukkan terus di dalam sholat kita ya. Allah SWT perintahkan kepada kita untuk kita menjaga sholat kita ya, baik masalah wudhunya, baik masalah rukun-rukun sholatnya, sunnah-sunnah sholatnya ya. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa hafizu ala sholawati was sholatil wusta ya,
Wa hafizu ala sholat sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu kamu dan sholat-sholat lainnya. Ya. Wa sholatil wusta, lebih lagi kau jaga ya sholat wusta. Ya, sholat 5 waktu ya kita jaga yang baik waktunya, tepat waktu ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling bagus, paling afdal? Kata Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ya, daripada pekerjaan lain semuanya, yang paling afdal adalah kita menunggu sholat. Sholat ya, as-sholatu ala waktiha. Semua ajun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, ya, bakti kedua orang tua. Ya, kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, kalau dulu jihad perang, kalau sekarang jihadnya ngelawan hawa nafsu. Iya, jam 3 nafsu dingin banget. Segera bangun lawan, bangun malam. Ya, lawan nafsu. Ya, wassalatil wusta, dan sholat wusta, sholat pertengahan. Ya, sholat ada 5 waktu. Ada pertengahannya, yang 1, 2, yang ketiga pertengahan. Ya. Ada juga siang dan malam. Ya. Kapan sholat wusta itu? Ya, apa sholat wusta itu? Ya, sholat wusta itu ya dimana Rasul katakan adalah sholat subuh. Ya, di waktu malam ya, di waktu malam adalah sholat subuh. Ya, maghrib, isya, subuh yang ketiga itu sholat wusta, zuhur dan asar. Zuhur, asar, siang. Ya, itu sholat pertengahan tuh antara malam dan ya siang, sholat subuh wusta. Ya, jadi maghrib, isya, subuh. Ya, nah, ada juga yang mengatakan ya, nah, Rasulullah juga katakan sholat asar, sholat wusta, sholat asar. Ya, hitungnya dari siang. Awal siang apa? Subuh. Subuh, zuhur. Yang ketiganya adalah asar. Itu ya. Sholat wusta ini sholat yang banyak memiliki keistimewaan dan pahalanya dilipat gandakan. Ya, kelebihan sholat subuh. Itu sholat subuh berjamaah nilainya sama sholat sunat semalam suntuk, nilainya. Sholat subuh berjamaah ya setengah jam lah, nilainya lebih bagus ya daripada sholat sunat 1000 rakaat dari maghrib semalam suntuk. Sholat sunat semalam suntuk, sholat sunat dari maghrib sampai subuh, capek nggak? Capek. Mendingan kita subuh aja sholat ya. Itu namanya orang yang pinter, orang yang cerdas, kerjaan dikit gajinya gede gitu ya. Itu orang pinter namanya, cerdas, tahu mana yang kerjaan yang dikit aja tapi gajinya banyak duitnya. Ya, orang pinter ya. Nah, kan bodoh kalau orang ya nggak mau sholat subuh ya, bodoh ya, pahala banyak situ ya, gitu ya. Ya, dan di sholat subuh ya, sholat sunat subuh itu ya, di mana sholat sunat subuh mempunyai nilai adalah dunia dan isi-isinya lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, kita cari duit dari pagi sampai sore capek banget. Ya. Sholat sunat subuh, nanti pahalanya di sana nanti pahalanya ya di sana yang memang kita harapkan. Kalau di dunia saya cuma sementara, ya dunia cuma sementara. Yang kekal abadi di akhirat itu nanti. Ya, sholat sunat subuh itu ya mana akan diberikan oleh Allah pahalanya ya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu yakin, percaya ya, gitu ya. Dan di sholat subuh ya disaksikan oleh 2 malaikat, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Subuh tuh aprusannya, kirain aprusan dia malam ya. Ya, ini Allah firmankan dalam Al-Qur'an, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal Qur'an al-fajri innal Qur'an al-fajri kana majhuda. Aqimis sholat ya, dirikanlah sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail,
siang hari dan malam hari, siang zuhur dan asar, malam hari maghrib dan isya. Ghosakil lail. Wal Qur'an al-fajri, dan sholat fajar, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguhnya sholat fajar itu, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Kelebihan ya subuh. Ya. Dan di waktu subuh, setelah subuh, ya itu ada malaikat yang turun, ya turun ke bumi, ya. Nah, malaikat yang satu mendoakannya, Allah ma'ti munfikan halafa. Ya Allah, berikanlah keberkahan, ya berikanlah berlipat ganda rezeki orang yang berinfak pagi hari ini. Ya berinfak pagi hari tiap hari, malaikat doain. Ya malaikat doain tuh, ya tiap hari, ya. Ya apakah 2.000 apa 5.000 tiap hari ke masjid. Ya kalau kita nggak ke masjid, di rumah siapkan kotak, anak kita suruh beramal, itu akan dia membawa keberkahan. Karena malaikat doain tuh. Ya yang satu lagi malaikat doain, Allahumma mumhikan halakah, ya memsikan halakah, ya Allah, ya berikan kehancuran ya bagi orang yang pelit. Nah, maka itu ya kita ya berkahan pagi hari, karena pagi hari adalah mulai disebarkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah sholat subuh, ya kita sudah sholat duha, berangkat dah masjid kerja, yang kerja yang mana ya. Ya, itu. Allah katakan wa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa iza qudiyas shalah, kalau udah sholat sih ya, udah sholat subuh ya atau sholat zuhur, fantasiru fil ard, udah pergi ke bumi masing-masing, yang kerja, yang dagang, sekolah, fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah, ya cari dah rezeki yang dagang ya. Wazkurullaha katsira, tapi ingat selalu kepada Allah ya. Nah ini ya dimana kita ya dikatakan yang pertama oleh Sayyidina Ali adalah kun indallahi khairon nas, jadilah kamu di sisi Allah manusia yang terbaik, khairon nas ya, baik ini. Kemudian ya dikatakan yang kedua adalah di mana ya kun ya indan nafsi syarran nas, ya jadilah kamu di dalam dirimu itu ya seburuk manusia. Kita kalau melihat orang ya adalah orang itu yang terbaik, tapi kalau kita melihat diri kita, lihatlah keburukan kita. Kalau melihat orang, lihat kebaikan orang. Kalau diri kita, lihat keburukan kita. Jangan terbalik. Ya, kadang-kadang kita kan terbalik nih. Lihat orang jelek banget, wah orang ya. Lagunya orang jelek banget, ya, ngomong mulu. Nah, orang bilang ya jarang banget ya ke masjid. Nah, jangan ya. Tapi kita lihat kebaikan ya orang, lihat keburukan diri kita. Ya kita lihat diri kita, keburukan kita, ya kemalasan kita, ya lihat diri kita. Jangan lihat orang malas banget mas jamaah. Nah, jangan. Ya kita lihat kebaikannya. Ya dia rajin berjamaah, wah bagus banget orang rajin jamaah, rajin silaturahmi segala macam. Ya kalau kita lihat diri kita, kemalasan kita, ya kebodohan kita, ya jangan kita ngelihat ya ke diri kita ya yang bagusnya, ya kita rajin sholat, rajin ngaji. Orang kagak rajin, jangan terbalik ya. Jadi kita lihat ya di dalam ya diri kita kekurangan kita, lihat orang kelebihannya, ya lihat orang kelebihannya ya, tapi ngelihat diri kita adalah kekurangan kita ya. Kemudian dikatakan wazalika kama qala Syekh Abdul Qadir Jailani ya, yang demikian itu ya
di mana kita harus melihat kelebihan orang, kebaikan orang, ya, melihat diri kita, kekurangan kita, kejelekan kita, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasa sirrahu, bersihkanlah hati kamu. Ya, bersihin hati kita, bersihkan kita, ya. Apa? Izalah kita ahadan minanas ra'aital fadla lahu alaika, ya. Izalah kita ahadan, ya, minanas, jika kau melihat seseorang, bertemu dengan seseorang, ya, ra'aital fadla, lihatlah kelebihannya, ya, lihatlah kelebihannya, lihatlah keutamaannya bagi kamu atas kamu, ya. Jadi kalau kamu lihat orang, lihatlah kelebihannya, ya, lihat kebaikannya, ya, lihat keutamaannya, itu ya, lihat itu, ya. Wa taqulu asa yakuna indallahi khairan minni, ya. Wa taqulu, dan katakanlah, ya, kepada yang orang kita lihat, asa yakuna indallahi khairan minni, orang itu di sisi Allah, ya, lebih baik daripadaku, ya, orang itu lebih baik daripadaku. Jangan kita ngaku gua sih lebih rajin bayang gua sama dia, no. Ya, itu anaknya nongkrong mulu, ya, gue sih lebih rajin, ya, nggak boleh begitu, ya. Lihat orang, ya, lebih baik, ya, jangan kita merasa kita yang lebih baik, ya, gitu, ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, taqulu asa ayyakuna indallah khairan minni wa arfa'u darajatan, ya. Jadi kalau ketemu orang, melihat orang atau melihat teman kita, orang kita kenal atau enggak kenal, ya, maka hendaklah kita dalam hati kita, hendaklah kita katakan orang itu lebih baik dari kita, ya. Warfa darajat, dia lebih tinggi derajatnya, ya, dia lebih baik, lebih tinggi derajatnya dari kita, ya. Walaupun dia, ya, coba miskin, itu lebih tinggi derajatnya. Karena sagiran qulta hadza lam ya'sillah, ya. Wa ana qad asaitu fala syakka lahu khairun minni, ya. Pain kana sagiran, kalau kita melihat orang yang lebih kecil, kita melihat orang yang lebih rendah, kita melihat orang yang lebih susah, kita melihat orang yang lebih miskin, ya, yang lebih susah, yang lebih kecil, ya. Kulta, ya, hadza lam ya'sillah, ya, hadza lam ya'sillah, ya. Bahwasanya hendaklah kau katakan atau di hati kamu, ya, hadza lam ya'sillah, dia itu orang yang baik, orang yang bersih, ya, dia orang yang tidak bermaksiat, ya. Wa ana qad asaitu fala syakkalah annahu khairun minni, ya. Fa ana qad asaitu, aku selalu berbuat maksiat, ya. Fala syakka annahu khairun li, maka enggak ragu lagi dia itu lebih baik dariku, ya. Nah, jadi kalau ngelihat orang, ya, jangan buruk sangka, tapi husnuzon, ya. Jangan sampai buruk sangka. Kita nggak tahu orang itu, ya, nanti itu bagaimana akhirnya, ya, nggak tahu kita, ya. Jadi jangan buruk sangka, jangan merasa kita paling bagus, ya, merasa ada orang miskin dihinain, direndahin, merasa dia lebih hebat, ya. Atau orang yang berbuat nggak baik, dia, ya, merasa dia hebat, ya. Kita doakan kalau ada orang yang tidak buat baik, jangan kita merasa kita lebih baik, lebih hebat, karena kita nggak tahu akhirnya, ya, akhir dari hidup kita ini, ya. Orang juga mabok, ya, kita husnun aja doain, kalau bisa nasehatin, nasehatin, ya. Jangan kita merasa, wah, dia itu mabok mulu, gue kan lebih rajin buat sembahyang jamaah mulu. Jangan suuzon, harus husnuzon. Kita nggak tahu akhir zaman. Karena di hadis arba'in Rasulullah jelasin,
Ya, terangin jangan suka buruk sangka. Zaman dulu ada orang ya bang mabok, bunuh, bahkan bunuh sampai 100. Ya. Dia terus mau taubat. Ya, taubat dia. Ya, cari ulama taubat. Ya, kata ulama, taubat bisa. Dosa sebesar apapun, setinggi langit penuh ini dosa sama kita, kalau kita bertobat diampuni oleh Allah. Kalau mau tobat diampuni oleh Allah. Ya, sebesar apapun ya kita diampuni oleh Allah. Ya, nah orang ini mau tobat, ya diberi petunjuk ya oleh ulama bisa diterima semua tobatnya, tapi jangan tinggal di kampung ini. Karena kampung ini kampung rusak, kamu pergi sono. Kampung yang banyak ulama, banyak orang-orang alim. Nah dia pergi karena memang nekat mau tobat, ikhlas benar mau tobat, walaupun kampung itu jauh pergi dia. Ya, mau tobat mau benar toh pergi. Ya, begitu udah dekat sampai kampung, apa dia kesandung, apa-apa jatuh, mati di situ, mati dia. Begitu mati dua ada malaikat atau malaikat azab datang, dia bilang ini adalah bagianku. Dia belum pernah sembahyang, belum apa-apa, dia baru tobat doang. Bagian saya nih, dia banyak dosanya, bunuh aja 100 orang. Ya. Ada lagi malaikat rahmat bilang enggak, dia udah tobat. Dia udah tobat, ini bagian saya ini. Malaikat rahmat bilang. Maka Allah utus, ya Allah utus, ya malaikat itu kata malaikat ya yang diutus oleh Allah ini coba sekarang ukur jaraknya sudah deketan mana dengan yang soleh sama yang masih diukur tinggal 1 meter, tinggal 1 langkah nyebrang ke kampung orang-orang soleh. Maka dikatakan ini adalah bagian malaikat rahmat karena taubatnya udah diterima oleh Allah SWT. Itu makanya jangan suka husnuzon, juga suuzon sama orang, nggak tahu akhirnya. Kita nggak tahu akhir kita. Ya. Maka di sini dikatakan ya, oleh Syekh ya Abdul Qadir Jailani ya kalau melihat orang lihat kebaikannya, ya dalam diri kita lihat keburukan kita, jangan sebaliknya, jangan kita ngaku baik aja, ya melihat orang jelek aja enggak, gitu ya karena kita nggak tahu akhir, karena ketentuan hidup kita dunia ini akhirnya bagaimana, waktu sakaratul maut, ya, nah suuzon atau husnuzon, ya, ya, jadi yang pertama adalah kita harus selalu takwa kepada Allah karena kemuliaan adalah dengan takwa. Ya, yang kedua adalah kita melihat orang adalah kebaikannya, ya, kebaikan orang, ya, dan melihat diri kita adalah daripada ya kekurangan kita, ya, lihat orang kelebihan, ya, orang, ya. Kenapa? Kalau kita melihat orang ya yang lebih rendah, lebih kecil atau di apa, ya kita katakan hadza lam yasillah wa ana qad asaitu wala syakka annahu khairun minni, ya hadza lam yasillah, dia itu orang bersih nggak bermaksiat, sedangkan aku ini ya selalu bermaksiat, ya annahu khairun minni, dia itu lebih baik dari aku, ya. Wa in kana kabiran, kalau kita melihat bertemu dengan orang yang lebih tinggi, apakah tinggi ilmunya, ya apakah ilmu dan kedudukan segala macamnya, ya. Maka ayat hadza qad abdallah qabli, ya, hendaklah kita mengatakan dia orang-orang yang ya sudah menyembah Allah, sudah mengabdi kepada Allah sebelumku. Kalau tadi yang lebih rendah, lebih kecil dari kita, yang umurnya lebih kecil, kita katakan dia ini masih kecil, ya kan, masih umur dikit, masih maksiatnya kurang. Tapi kalau melihat orang yang udah tuaan, dari kita nih, udah tuaan atau orang yang punya ilmu, ya kita katakan, ya dia itu adalah telah mengabdi kepada Allah, sudah hidup lebih dahulu dari saya. Kalau hidupnya lebih dahulu kan pada arti sudah sembahyangnya lebih banyak dari kita, ya kan? Berbuat baiknya lebih banyak dari kita.
Ya, kalau dia udah lebih tua, lebih ya dahulu, ya, maka kita katakan bahwasanya dia itu lebih ya hidupnya lebih dahulu dari kita. Artinya ibadahnya udah lebih banyak dari kita, ya berbuat baiknya lebih banyak daripada kita. Wa in kana aliman, jika dia itu orang alim, kulta katakan dalam hati kita, ya, atau diucapkan hadza atau malam ablugh wa nala malam anan, ya, dia sudah Allah berikan, ya, apa yang Allah belum berikan kepada kita, ya.